Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada, kita di kesempatan kali ini akan mengkaji sebuah kisah yang saking hebatnya sehingga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Insan, di situ diabadikan kisah ini, di mana kisah ini terjadi di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari dua putra kesayangan beliau, dua kesayangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sekali waktu jatuh sakit, sehingga membuat kedua orang tua mereka, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib beserta ibundanya Siti Fatimah, bernazar, "Ya Allah, jika Engkau berkenan memberikan kesembuhan bagi kedua putra kami, maka kami bernazar kepadamu ya Allah bahwa kami akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut." Ini juga jadi ilmu buat kita ya kaum muslimin, bahwa nazar itu akan semakin memudahkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang punya hajat, nazar, "Ya Allah, jika hajatku ini Engkau kabulkan, aku akan melakukan ini. Salat, tahajud sekian, aku akan bersedekah kepada sekian fakir miskin, aku akan memberi makan sekian puluh orang, aku akan melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci, aku akan berpuasa," dan lain sebagainya. Singkat cerita, berkah nazar itu akhirnya kedua cucunda Nabi ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pada saat melaksanakan nazarnya, yaitu berpuasa, di hari pertama setelah hanya sahur dengan beberapa keping roti kering dan kurma serta air putih, di saat hendak berbuka dengan hidangan yang tidak jauh berbeda, ya ada tambahan sedikit mungkin. Saat hendak berbuka, kemudian di waktu maghrib itu ada seseorang mengetuk pintu rumah mereka. "Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulullah." "Salam atas kalian, wahai keluarga Nabi. Aku adalah orang miskin yang memerlukan sedekah dari kalian. Berikan sedekah untuk saya dan keluarga untuk kemudian agar kami bisa makan." Sehingga membuat keluarga ini menyerahkan hidangan makanan yang sudah ada untuk orang miskin tadi agar bisa disantap olehnya dan oleh keluarganya. Sehingga keluarga tadi tidak berbuka puasa melainkan dengan air putih saja. Di hari kedua, setelah sahur dengan menu yang sama, pada saat hendak berbuka puasa, lagi-lagi di waktu maghrib itu seorang mengetuk pintu rumah ini. Kemudian mengatakan, "Aku adalah anak yatim yang kelaparan, berikan sedekah untuk aku agar aku bisa makan." Melihat kondisinya yang begitu kasihan, ya, begitu lapar dan lain sebagainya, kemudian lagi-lagi hidangan yang ada diserahkan kepada anak yatim tadi. Di hari ketiga, pada saat mereka hendak berbuka puasa, seorang asir, tawanan perang, ya, mengetuk pintu dan meminta sedekah agar diberikan makanan, agar dia bisa makan. 3 orang di waktu yang bersamaan, di waktu maghrib. Hari pertama orang miskin, hari kedua anak yatim, hari ketiga tawanan perang. Mereka datang di waktu yang bersamaan, yaitu di waktu berbuka puasa. Kemudian statement apa yang
para keluarga Nabi ini ucapkan sampai direkam oleh Al-Quran. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian dalam 3 hari itu semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami enggak pernah mengharap kalian akan balas budi kepada kami. Bahkan wala syukura. Kami juga tidak mengharapkan kalian harus berterima kasih kepada kami. Tidak. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena yang kami harapkan dari perbuatan kami tadi adalah kami mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kami dari hari yang sangat menakutkan itu. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, bayangkan sebagian dari kita sekarang kalau memberikan hadiah kepada seseorang maka merasa harus diapresiasi, merasa harus diucapkan terima kasih, kemudian disampaikan berita ini kemana-mana sebagai bentuk terima kasih dia kepada kita yang telah memberikannya. Padahal balasan itu, pujian itu adalah sementara, sifatnya akan hilang. Kita menanti-nanti balasan yang sifatnya kekal dan abadi, yaitu menetap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan setiap niat amal perbuatan kita semata-mata lillahi tabaraka wa ta'ala, karena Allah jalla jalaluh wa ta'ala fi'ulah. Jangan pernah mengharap kepada selain Allah. Hanya dialah yang bisa memberikan ganjaran terbaik, yang bisa memberikan surga hanya Allah. Kita diapresiasi sekian puluh orang, sekian ratus, sekian ribu, sekian juta orang sekalipun gak bisa masukkan kita ke dalam surga. Tapi yang bisa masukkan kita ke dalam surga adalah niat kita yang tulus karena Allah, kemudian diapresiasi oleh Allah dengan cara masukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan arahan, taufik kepada kita agar kita tidak keluar dari jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.